Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kembali lagi dengan saya Faisal Hanif dari kelompok 5 Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan cara algoritma tentang pengodingan dengan judul operator if, elif, dan else. Oke, supaya teman-teman dapat paham, jangan lupa di like dan diberi sebuah kredit ya untuk saya untuk lebih mengembangkan lagi dalam pengodingan kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, di sini ada pengertian ataupun definisi landasan teori singkat mengenai if, elif, dan else dan gabungan kondisi di Python. Dalam pemrograman Python, pernyataan kondisional seperti if, elif, dan else adalah blok bangunan fundamental yang memungkinkan program Anda membuat keputusan. Ini memungkinkan program untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda, menirukan output bukan manusia dan memecahkan masalah. Oke, kita masuki pengertian dari if, elif, dan else itu sendiri. Apa itu sih if, elif, dan else? Jika if itu kita gunakan pada kondisi benar, yaitu mengeksekusi blok kode tertentu. Hanya jika kondisi yang diberikan bernilai benar atau true. Nah, selanjutnya ada juga elif atau else if. Ya, singkatannya yaitu elif digunakan untuk mengecek kondisi lain jika kondisi if sebelumnya salah, false. Ya. Terakhir yaitu else atau default. Blok kode ini akan dieksekusi jika semua kondisi if dan else if sebelumnya bernilai salah atau salah semua. Jadi di sini maksudnya kita eh, coba membuat sebuah permisalan ya. Nanti kita akan sebutkan di algoritmanya yang akan datang. Nah, ini sebuah penalaran ya. Bayangkan sebuah sistem tingkat bioskop. Jika usia Anda 18 tahun atau lebih, Anda boleh menonton film R. Ya, kita sebut film R karena kita tidak tahu film yang 18 tahun. Jika tidak, atau elif, tapi usia Anda 13 tahun atau lebih, Anda boleh menonton film PG 13 ataupun untuk umur yang 13 ke atas. Jika tidak sama sekali else, Anda hanya boleh menonton film G. Jadi maksudnya di sini jika Anda usianya 18 tahun, Anda boleh menonton film R, ya, film rating 18. Nah, selanjutnya jika umur Anda 13 sampai 18, ya, 13 ataupun lebih, lebih dari 18, Anda boleh menonton film PG. Jika tidak sama sekali, Anda hanya boleh menonton film G. Jadi maksudnya untuk yang umur 18 tahun lebih ini boleh menonton semua tipe film. Film dari film R, film PG 13 sampai film G. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada struktur dasar if, elif, else di Python. Untuk memulai kondisi A, program mengecek apakah kondisi pertama if benar. Jika ya, jalankan kode di dalamnya. Lanjut yang kedua, kondisi B, else if. Jika kondisi A salah ataupun kondisi yang apa namanya kita masukkan tuh kondisi selain dalam termasuk himpunan A, maka program tersebut akan melanjutkan untuk mengecek kondisi kedua, elif. Jika benar, jalankan kode di dalamnya. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga, tidak ada kondisi else. Jika semua kondisi if dan else sebelumnya salah atau tidak termasuk dalam himpunan uh, if dan elif, program akan menjalankan kode di dalam blok else. Ya. Struktur ini memungkinkan program Anda untuk mengikuti jalur yang berbeda dalam alur eksekusinya, sedangkan logika yang dinamis dan adaptif. Ini mirip dengan membuat keputusan sehari-hari, seperti jika hari cerah, saya akan pergi ke pantai. Kalau tidak, jika mendung, saya akan pergi ke museum.
Nah, jika tidak ada yang terjadi, else, saya akan tinggal di rumah. Maksudnya kalau cuacanya cerah, maka saya bisa kemana saja, ke pantai, ya, ataupun ke museum. Tapi kalau jika mendung, saya hanya bisa pergi ke museum. Jika tidak ada yang terjadi, maksudnya jika tidak ada yang terjadi itu cuacanya selain cerah dan mendung. Itu kan hujan ya, hujan badai ataupun hujan deras. Berarti karena tidak ada pada himpunan elif dan else, alif dan if, maka algoritmanya di print saya akan tinggal di rumah. Ya, seperti itu. Kita masuk ke dalam algoritma if, elif, else di Python. Yang pertama kita men-setting suhu ruangan tersebut. Kita ambil contoh suhu ya. Suhu. Nah, kita pertama sebelum kita membuat sebuah program eh, if, elif dan else dulu kita men-set ataupun set variabel terlebih dahulu temperatur, temperatur ataupun suhu ya. Ini suhu saya nih 28 derajat. Ya, lebih baik jangan ditulis terlebih dahulu. Kita set dulu temperatur di sini untuk variabel. Nah, langsung kita buat algoritma dari operator if, elif, dan else. Nah, jika apa namanya suhu di bawah 20 derajat ya, maka komputer kita akan tulis print ya. Di sini print naikkan suhunya. Sedangkan jika elif ataupun sedangkan jika ya, jika tidak, maksudnya gitu, suhunya di antara sama dengan 20 derajat sampai 25 derajat, maka kita print oke. Okay. Nanti komputer akan bilas oke okay, ya. Selainnya else, suhu lebih dari 25 derajat, maka komputer akan membuat tesnya turunkan suhunya. Kita sini juga print turunkan suhunya ya. Nah, kita yang buat program sendiri. Kita print, nanti komputer akan membalas dengan ini. Print ini maksudnya ya. Jadi kalau kita masukkan variabel di sini 28 derajat ya, misalkan 28 derajat, maka komputer akan bereaksi dengan algoritma operator yang ada di sini. Kan 28 derajat. Jadi yang komputer pilih yang ini 25 derajat kan kurang dari 28 derajat. Jadi kita pilih komputer akan pilih yang ini karena berada 8 derajat. Kita men-set variabelnya. Maka komputer akan mengeprint ini kata ini turunkan suhunya. Jadi seperti itu algoritmanya. Oke, setelah cukup paham dalam apa memahami algoritmanya, maka kita akan masuk ke dalam pemrograman Scratch terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pemrograman Python. Karena apa? Supaya lebih jelas dalam pemrograman Scratch. Untuk kita masuk ke dalam pemrograman Python terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita masuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Scratch. Saya dengan algoritma yang tadi, ya kita buat sebuah variabel terlebih dahulu, lalu kita masuk ke dalam bidang kontrol ya. Dalam kontrol ini nanti kita akan masukkan rumus if, else, atau elif. Ya, langsung saja kita mulai sebuah program. Ya, jangan lupa untuk mulai sebuah program, kita harus menggunakan ini. Di saat bendera hijau diklik, maka program akan berjalan. Kalau tidak, ini program tidak akan berjalan. Sebelum kita masuk ke dalam kontrol, kita masuk ke dalam variabel terlebih dahulu. Buat variabel terlebih dahulu ya. Karena kita akan membuat contoh seperti tadi, yaitu berupa apa ya? Suhu ya. Kita masukkan suhu aja. Oke, ini variabel suhu. Saya masukkan set ini. Ya, suhu. Oke, nah, ini suhu.
sama dengan kita masukkan berapa angkanya. Nah, sudah masuk ya variabel di sini, maka akan disimpan dengan sendirinya. Kita masuk ke dalam menu kontrol. Nah, kita ambil yang if sama else ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, setelah itu, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi ya, kita masukkan sebuah operators suhu ya. Suhu yang pertama di bawah 20 derajat. Kita pilih yang ini. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan variabelnya dalam sini. Ya, suhu ya dia. Suhu. Masukkan variabelnya. Ya, jika suhu lebih dari 20 derajat Celcius, ya, pakai derajat aja deh, sampai Celcius karena tidak ada lambang Celcius di sini. Maka jawabannya kita masuk ke dalam lux. Lux, menu lux kita masukkan. Nah, di tengah-tengah sini ya. Maka yang akan kita masukkan yaitu naikkan suhunya. Seperti tadi. Naikkan suhunya. Jadi nih, misalnya kalau suhu tersebut 20 derajat, maka Sprite ini akan mengatakan naikkan suhunya. Nah, saya kan tidak ada kontrol untuk menu Elif nih. Elif nggak ada. Nah, caranya kalau kita ingin membuat Elif, ya itu kita masukkan if else lagi. Maksudnya Elif di sini kan L. If, berarti masa if, berarti kita berada dalam bagian sini. Yang sini Elif, yang sini ini else. Else if, berarti sesuai dengan namanya else tambah if. Berarti di sini. Oke, kita masukkan operator seperti tadi. Ini ya, ini tadi suhu. Nah, karena di sini kita akan membuat dua apa namanya settingan ya, dua operators. Kan tadi kan di antara suhu 20 derajat sampai 25 derajat. Berarti kan ada dua jarak ya pernyataan. Maka sebelum kita menggunakan ini seperti ini ya, kita menggunakan ini terlebih dahulu. Karena kita akan membuat dua pernyataan. Nah, baru lalu kita masukkan yang ini. Nah, dan ini nih sama juga. Nah, oke. Nah, tadi kan kita masukkan ini ya langsung ya karena ini satu pernyataan. Sekarang kita masukkan dua pernyataan di sini. Maka kita akan masukkan sebelum masukkan yang ini ya. Kita masukkan ini terlebih dahulu. Kita akan membuat dua pernyataan. Kan tadi algoritmanya 20 derajat hingga 25 derajat. Kan menghasilkan output yang sama. Maka kita akan buat seperti ini dulu. Ya, ya. Dan yang ini. Kebalik. Kebalik ini. Yang ini terlebih dahulu. Dan ya. Nah, karena di atas 20 derajat ya. Berarti suhu mulai di atas 20 derajat. Ataupun sama dengan 20 derajat juga nggak apa-apa. Dan di bawah 25,1. Nah, kenapa 25,1? Dan ya ini saya lupa di atas 19,9. Jadi jika suhunya 20 sampai 25 derajat, ya, maka nanti
suhunya akan mengatakan output yang sama yang dikatakan oleh sprite ini. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Kita jawab seperti algoritma yang tadi. Oke, ya suhunya normal. Nah, oh ya ini lupa. Kita harus masukkan variabel suhunya terlebih dahulu. Nah, suhu ya sama variabelnya. Maka kalau kita membuat yang else, yang terakhir yaitu sama seperti yang tadi. Kan cuma terakhir ya. Langsung saja kita buat ke deluxe-nya. Nah, jadi selainnya kan suhu di atas ini ya, 20 derajat. 25,1 derajat ya. Pun suhu apa namanya 25 derajat. Maka akan mengatakan turunkan suhunya. Oke, jadi seperti ini nanti. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, karena kenapa ini nol? Ya karena saya belum masukkan. Coba kalau saya ambil 25,1, nah masih sama. Nah, turunkan suhunya. Kalau kita mau 25 saja. Di sini angka desimal sama angka bulat sama saja ya. Oke. Nah, karena suhunya oke. Nah, lalu kalau kita suhunya berada di angka 20 derajat, apakah hasilnya oke? Oke, sama saja oke. Kalau suhunya 19,9, akan naikkan suhunya, ya benar, naikkan suhunya. Jadi di sini algoritmanya seperti ini. Kalau suhu di bawah 20 derajat kan 19,9 sampai negatif paling kecil ya, negatif 10 ke bawah, maka si sprite ini akan mengatakan naikkan suhunya. Kalau misalkan elif, ya, elif ini pernyataan seperti tengah-tengah dari if dan else ini. Suhunya di antara 20 derajat sampai 25 derajat. Kenapa saya masukkan 19,9? Karena kalau sudah mulai 20 derajat, suhunya oke. Nah, dikatakan si sprite ini oke. Dan sampai 25 derajat juga oke. Kalau sudah mulai 25,1 ya, maka nanti akan menghasilkan output yang lain. Ya. Nah, ini else. Else yang terakhir. Untuk suhu yang di bawah 20 derajat, sampai suhu yang di antara 20 derajat sampai 25 derajat, itu sudah ada yang memakainya. Pernyataannya ada yang sudah memakai, yaitu si ini, if ini, dan elif ini. Nah, si else ini selainnya. Jadi, kalau yang selainnya berarti suhu di atas 25 derajat. 25,1 sampai seterusnya. Hingga 100 derajat lebih juga bisa. Maka akan menghasilkan output turunkan suhunya di sini. Jadi else adalah sisa dari beberapa pernyataan yang ada pada if dan elif di sini. Oke, segitu ya. Langsung saja setelah kita paham dalam pemrograman Scratch, kita masuk ke Python. Oke, nah di sini seperti tadi apa yang algoritma pada PPT kita masukkan dalam Scratch. Setelah itu kita masukkan ke dalam Replit. Ya, Replit terutama pada aplikasi Python. Pemrograman Python sebelum kita masuk ke dalam kontrol if, elif dan else-nya, kita buat nih variabelnya terlebih dahulu seperti tadi ya. Masukkan suhu ya, sesuai dengan, nah ini aja. Kalau misalnya kita masukkan suhu tadi ya, suhunya masukkan 26. Nah, setelah itu di kontrol if else-nya kita masukkan kontrol if dulu, if suhu ya, suhu kurang dari, mana nih, kurang dari 20,0 ya derajat ya, suhunya seperti ini. Ya, oke. Maka print
naikkan suhunya. Ini kebalik ya Mas, maaf ya. Dengan naikkan suhunya. Karena ini di bawah 20 derajat ya. Misalkan suhu seperti itu. Terus yang kedua nih, alif. Di sini suhunya ini ya, kayak gini ya, lebih dari ya, lebih dari 20,0 ataupun sama dengan dan ya suhunya kurang dari ataupun sama dengan 25,0 maka akan menghasilkan output sini print ya. Tadi oke. Seperti pemrograman yang ada pada scratch tadi, si sprite akan menunjukkan apa. Nah, misalkan di sini kan sudah ya, if sudah kan, yang terakhir else. Nah, di sini tuh apa namanya? Udah ataupun akhirnya sisanya dari if elif dan if elif itu sendiri si else ini menaikkan suhunya kan. Jadi komputer sudah jalan sini ya dengan normal. Ini kalau suhunya saya input sini 26 ya, misalnya 26,0, maka akan menghasilkan output yang mana nih? Kan di sini lebih apa namanya kurang dari 20 untuk yang if. Outputnya naikkan suhunya. Kalau di sini antara 20 sampai 25 akan ke print oke outputnya. Dan sisanya dari if dan else itu sendiri yaitu else kan ngeprint naikkan suhunya. Berarti kalau di angka 26 ini di luar angka di luar variabel ini ya, di luar kontrol ini ya. Variabel ini di luar kontrol if dan else maka akan menghasilkan output else di sini. Maka hasilnya seperti itu. Ya, benar kan? Menaikkan suhunya. Karena di sini variabelnya tercatat 26. Saya nih, 21. Akan menghasilkan output. Oke. Oke. Program jalan. Misalnya di sini 19. Lebih tepatnya 19,9 ya. Agak mepet banget dengan if. Ya, naikkan suhunya. Jadi kalau sudah pojok nih ya, suhu if itu tersendiri kurang dari 20,0 maka akan menghasilkan if. Walaupun kita masukkan 9, 9, 9, 9, 9, 9, seperti itu ya. Kan masihkan output tekan suhunya tetap karena belum ada angka 20 di sini. Kalau, kalau sudah mulai 20 baru kan masihkan output yang berbeda yaitu yang pada elif ini. Oke, seperti itu. Baik. Nah, setelah kita tadi belajar praktek bagaimana cara membuat kode dengan kontrol if, elif dan else, sekarang kita membuat sebuah project. Nah, di project di sini sendiri kita membuat apa namanya sebuah uh, mengemudi ataupun izin mengemudi dari beberapa negara yang sudah disebutkan di sini, yaitu ada ada Afrika Selatan ya, ada Meksiko, ada India dan Prancis. Nah, di sini ada beberapa bentuk algoritma. Yang pertama di sini kita buat variabel terlebih dahulu untuk kita simpan variabelnya. Yang kita tanyakan negara yang dituju itu simpan jawabannya. Nah, yang kedua ada tanya berapa umur dari sang pembaca ya, itu simpan jawabannya juga. Nah, di sini ada beberapa pengertian ataupun algoritma dan pembuatan operator if, elif, dan else. Nah, di sini jika kita membuat yang pertama dulu yaitu Afrika Selatan, jika if negara yaitu Afrika Selatan dimasukkan, misalnya jawaban dari negara apa namanya sang pembaca yaitu Afrika Selatan. Kalau tidak pertanyaan kedua, ya, pertanyaan kedua ini berada di tab yang berbeda ya. Jika umur dari sang baca di atas 16 tahun, maka eh, kita print akan menghasilkan kalau pengendara tersebut, namanya pengendara tersebut boleh mengemudi di negara Afrika Selatan. Jika selainnya, yaitu selain dari 16 ya, berarti di bawah 16 ya.
Jadi dari mulai angka 16 sampai umur ya bawahnya tidak boleh mengemudi. Tapi juga negara Meksiko sama, tapi di negara Meksiko ini lebih rinci lagi. Jika umur di atas 17 tahun, maka boleh mengemudi. Jika umur di atas 15 tahun, maka boleh mengemudi, tapi dengan izin orang tua. Namun jika di atas 14 tahun, maka boleh mengemudi dengan orang tua. Tapi harus dengan pengawasan orang tua. Jika selainnya di bawah di antara 14 tahun ke bawah, maka tidak boleh mengemudi. Namun juga di negara India, jika umur di atas 17 tahun, maka boleh mengemudi. Selainnya yaitu di antara angka 17 sampai ke bawah tidak boleh mengemudi. Dan yang terakhir adalah negara Prancis. Jika negara apa namanya umur sang pembaca lebih dari 17 tahun, maka boleh mengemudi. Ya. Dan jika apa namanya umurnya di atas 14 tahun, maka boleh mengemudi dengan pengawasan. Dan jika umurnya selain itu, selain di atas 14 tahun, di atas 11 tahun, berarti artinya angka 14 ke bawah, tidak boleh mengemudi di negara Perancis. Kalau selainnya, kalau tidak ada negara yang sesuai dengan input dari keempat negara di atas, maka akan menghasilkan jawaban else, yaitu selainnya, maka tidak ada data yang valid. Maka kita buat sendiri, tidak ada data yang valid. Nah, maka print tidak ada data yang dikenali selain itu. Ya, ini akan menghasilkan output print tidak ada data yang dikenali. Jika negara yang diisi tidak apa namanya mencakup dari ini ya, dari keempat ini. Oke, sekarang itu akan saya lanjutkan dengan project di dalam Scratch. Ya, sekarang kita sudah masuk dalam Scratch. Langkah awal yang kita mulai yaitu kita menggunakan bendera hijau dulu. Nah, setelah bendera hijau, kita masuk ke dalam tadi apa namanya pemrograman variabel dulu ya. Kita masuk ke dalam ini untuk menanyakan negara. Asal kamu dari mana? Kamu mau gini aja untuk mudah memahami. Kamu mau mengemudi di negara mana? Oke, ada pilihan opsi di sini ada tadi yaitu nama Afrika Selatan ya. Yang kedua yaitu Meksiko. Ketiga yaitu adalah hmm, India dan yang terakhir Perancis. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam variabel, kita set variabelnya ya. Set variabel. Nah, di sini kita masukkan variabel yaitu negara sama dengan jawaban. Nah, setelah itu kita tanya lagi, berapa umurmu? Nah, oke, sini kita masuk ke dalam variabel lagi untuk menyimpan. Ini. Jangan lupa buat lagi variabel, ya, variabel ini umur. Nah, masukkan umur dari sini, kita masukkan jawabannya juga. Oke. Nah, setelah itu masuk ke dalam yang kedua. Kita buat apa namanya sebuah ya, komen dulu ya. Nah, di sini kita gunakan untuk variabel ininya ya, variabelnya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam kontrol itu ya, if dan else. Nah, di if di sini ya bagian ini kita akan masukkan sebuah ini data seperti ini ya. Karena tadi yang diambil lebih dari, maka kita ambil yang ini ya. Atau terlebih dahulu kita masukkan sebuah data dari
anu ya ini ya tujuh. Oke, kita masukkan. Saya kita masukkan ini, kita masukkan lagi data untuk negara terlebih dahulu. Negara di sini kita ambil negara ya. Kita masukkan nih. Misalnya negara yang pertama dulu, Afrika Selatan. Dan di negara Afrika Selatan ini kita masukkan lagi sebuah kontrol. If sini ya, ya di atas ini ya. Nah di sini untuk apa? Di sini untuk yang pertanyaan kedua, umur. Masukkan lagi yang tadi apa namanya kontrol. Karena tadi untuk memasukkan lebih dari ya dari umur sang pembaca ya karena Afrika Selatan lagi antara umur 16 lebih dari 16 tahun ya suara umur sekarang ada umur di sini umur jika ini maka akan mengatakan say hello bukan say hello sih tapi akan ini ya masuk ke dalam sesuai perintilan dari tadi maka kamu boleh mengemudi dan selainnya jika else karena saya kan hanya umur 16 tahun lebih else berarti di sini kita sabukkan aja else langsung saja masukkan kamu tidak boleh mengemudi. Jadi artinya di sini kalau negara Afrika itu apapun kalau umurnya umur 16 ke bawah, 16 sampai ke bawah tidak boleh mengemudi. Kalau di atas 16 berarti 17 ke atas boleh mengemudi. Coba ya kita masuk kan negara Afrika Selatan. Ya, Afrika Selatan. Ter, Berapa umurmu? Misalkan umurku 18 tahun. Nah, di sini ya akan dikatakan ulangi lagi. Oh ini lupa, saya masukkan ini negara ya. Negara. Saya di sini Afrika Selatan. Umurmu 18 tahun. Nah, kamu boleh mengemudi. Ya, di sini akan menghasilkan output kamu boleh mengemudi. Saya nih, negara apa namanya Afrika Selatan lagi karena kita belum membuat sebuah kontrol untuk negara yang lainnya. Umurku 15 tahun, apa boleh mengemudi? Kamu tidak boleh mengemudi. Nah, di sini ya. Berarti kodenya berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk negara yang kedua yaitu Meksiko. Sekarang lagi nih kontrol di if ini ya. Elif. Jadi kalau sudah masuk ke Meksiko nih, kita masuk ke Elif. Elif kita masukkan lagi negara, ya negara sama dengan ya. Masukkan kontrol ini pakai sama dengan karena kita akan masukkan negaranya. Negara ini negara. Oke, negara sama dengan itu Meksiko. Maka ini akan masukkan beberapa variabel lagi ya untuk yang umurnya di negara Meksiko. Jadi kan ada negara Meksiko umurnya kalau sudah 17 tahun ke atas ya, 17 tahun boleh mengemudi. Kalau di 15 ke atas boleh mengemudi, tapi dengan izin orang tua. Kalau 14 tahun ke atas boleh mengemudi, namun dengan pengawasan orang tua. Kita masukkan dulu variabel yang 17 tahun ke atas. 11 ya, 11 untuk yang negara ya variabelnya. Nah, kita lanjutkan aja ya. Seperti algoritma tadi untuk yang negara Meksiko. Oke, kita lanjutkan sampai selesai.
Nah, ini masukan untuk negara Meksiko ya. Nah, sekarang kita akan membuat algoritma yang ketiga untuk negara India. Nah, sama juga karena tadi di negara India yaitu nah, di negara India yaitu jika umur di atas 17 tahun baru boleh mengemudi. Kalau selainnya tidak boleh. Disimpan aja oleh dia. Kita ambil yang apa? Yang mana? Nah, di mana itu setelah itu kita ambil ya ini kita nasional dan sini. Nah, oke. Yang kita masukkan ke dalam sini ya. Lalu selanjutnya sini ya. Lalu selanjutnya kita masukkan operator. Operator sama seperti yang untuk negara. Kita variabel negara yang disebut yang negara India. Setelah itu, setelah kita masukkan ini, kita nih cari lagi operator. Maaf, sekolah ya. Untuk yang nah, sini. Nah, di elif ini ya, elif juga. Nah, di elif kita masukkan operator lagi untuk negara untuk atas apa namanya izin mengemudi umurnya di negara dia. Nah, lebih dari sama yang dimasukkan variabel umur. Variabel umur di sini. Nah, setelah umur nanti kemudian diperuntukkan mengemudi di atas 17 tahun. Nah, setelah itu kita baru masukkan realnya di menu looks. Terus kamu boleh fungsi else ya, fungsi else kan langsung saja kita masuk ke dalam looks. Ya. Selainnya tidak boleh mengemudi. Ya. Ya. Nah, dia simulasi seperti yang ada pada kita serta saja umur dengan tinggi dia lebih tinggi. Ya, setelah itu yang terakhir yaitu kita masukkan kontrol untuk di yang elif yang ini ya. Elif yang ini kita masukkan ke pada operator ke negara ya pada benar negara ya, ya. Nah, nanti negara ini setelah itu kita masukkan nama negaranya terakhir yaitu negara Perancis. Nah, Perancis ya. Nah, untuk yang di Prancis sendiri itu jika umurnya lebih dari 17 tahun maka diperbolehkan mengemudi ya. Sekarang juga if ya, itu yang if yang umur di negara Prancis ya, umur lebih jika umur lebih dari 17 tahun. Variabelnya ya, dari yang umur. Nah, setelah itu kita masukkan looks ya. Masuk saja, kita percepat. Oke. Sini untuk apa namanya sudah semua ya. Kita sudah membuat program dari beberapa negara ya, 4 negara di atas yang sudah disebutkan tadi. Ya. Dan ini yang terakhir, yaitu jika apa namanya nama negara tersebut tidak mencakup dari keempat negara di sini yang telah disebutkan, maka hasilnya akan dibutuhkan data yang diharuskan itu. Oke, langsung baca. Saya coba Afrika Selatan.
Selatan. Nah, kalau umurku kalau misalnya 15 ya, nah maka kamu tidak boleh mengikuti seperti nanti aku banyak si umur lebih dari 16 tahun atau umur mau mengikuti kalau di bawah 16 tahun. Coba lagi untuk yang kedua kalinya di negara Meksiko. Usia umurku itu 16. Maka kamu mengikuti dengan izin orang tua, ya. Ya ini seperti ini 16 ke atas ya. Umur lebih dari 15 itu 16. Sampai umur lebih dari 17 tahun, ya. Dari 16 sampai 17 tahun kamu mengikuti dengan izin orang tua. Yang ketiga, apalagi ke yang India, misalnya kalau umurku 20, 20, maka itu udah mengikuti. Karena di India bahasanya untuk mengemudi adalah di atas 17 tahun. Nah, yang terakhir yaitu di negara Prancis kita coba ya. Misalnya kalau umurku adalah 15, eh, ulang tidak Bang? Prancis, negara Prancis dulu. 15 tahun. Maka mungkin dengan pengawasan orang tua, ya, jadi seperti itu. Menurut saya nih, saya masukkan data negara yaitu Rusia. Saya umurku 18. Maka ada data yang mengenali negara tersebut. Karena tidak mencakup eh, ini pembagian ataupun kontrolnya tidak mencakup dari negara Rusia itu sendiri. Hanya keempat negara saja. Oke, di sini untuk yang dari scratch sudah cukup paham ya. Kalau belum paham bisa dipelajari lebih lanjut ya. Bisa dicoba juga untuk yang ingin mencobanya. Nah, untuk setelah dari scratch kita lanjut ke dalam pemrograman Python. Ya, langsung aja ke pemrograman Python itu. Sekarang kita masuk kepada apa namanya pemrograman di Python. Oke, melalui web applet. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa komen ya. Yang pertama yaitu kita lakukan input untuk variabelnya, yang kedua adalah kita masukkan algoritma kontrol dari if, elif, dan else. Nah, pertama seperti tadi kita buat variabelnya terlebih dahulu, yaitu kita dengan menggunakan apa namanya negara sama dengan inputnya yaitu masukkan negara aja itu. Jadi tidak kami ingin setelah itu yang kedua yaitu kita angkut dari umurnya umur sama dengan sini kita pakai float ya float input lagi berapa waktu setelah itu di apa namanya sini juga kita juga memasukkan sebuah dari pertanyaan ya kita coba apa namanya ini sudah ya masukkan variabel dan input di sini ya kita masukkan di sini setelah masukkan beberapa pertanyaan dan variabelnya simpan di sini kita masukkan kontrol if else dan else-nya. Jika itu masukkan if negara sama sama dengan oh ya saya lupa masukkan ini ada beberapa negara ya sekitar dengan ya negara itu teman tidak Afrika Selatan
Ini kan satu negara Meksiko, Meksiko, yes. India, dan terakhir Perancis. Oke, di sini pemasukan ini Bapak. Nah, sini masukkan negara saya Indonesia, ya. Bukan Indonesia, Afrika Selatan, ya. Sekarang ini adalah Afrika Selatan, maka sini adalah if lagi, if umur lebih lebih dari 18 tahun, 17 ya tidak, 18 tahun, maka oh ya, Anda di, nah sama juga ya, di elit di sini, terus umur, oh ya Afrika Selatan cuma 17 tahun aja ya, itu nggak boleh pasukan S ya, S langsung, print ya, print, Anda tidak dapat mengerti. Nah, di sini ada beberapa ya. Ini printnya kebesaran ini print. Silakan. Nah, sudah ini ya. Kita masuk ke percobaan yang pertama. Tuh, Afrika Selatan. Oke, kita akan lihat misalkan. Nah, ya, program berjalan dengan mulus ya. Di sini dapat lihat Anda dapat mengemudi. Oke, selanjutnya kita buat program ya. Program yaitu dengan program yang kedua. Kita buat yang kedua yaitu Elif lagi ya, sesuai dengan apa namanya algoritma yang ada pada PPT tadi ya, juga sama dengan Scratch. Kita masukkan di sini yaitu negara itu adalah Meksiko. Meksiko sama dengan eh, sama di sini ini gitu ya. Oh, kalau saya di mana nih? Oh, kita saudara. Ini umur di sini Meksiko cukup kan ya. Kalau saya umurnya 12 tahun. Oh ya, di sini dia Afrika 16 tahun tuh. Teman-teman. Setahun maka 17 tahun ya sama dengan kita print di sini print ke sini kita edit ke sana umur juga 15 tahun saja yang itu adalah else ya. Dan di sini umur jika lebih dari lebih dari 14 tahun maksud saya.
tersebut akun yaitu Korea ada dapat nanti dengan Anda mengemudi dengan pengawasan ya semua pengawasan orang tua secara ini ya, juga L else ya else. Sini sama dengan sisanya yaitu kita pilih juga Anda tidak dapat mengemudi. Ini loh yang resiko ya. Selanjutnya yaitu kita edit lagi untuk programan negara yaitu negara India. Dari sini if tulis ya, ya ini cuma satu yaitu sekali tidak lebih dari 17 tahun. Kita print di sini Anda dapat mengerti. Selanjutnya yaitu langsung saja else. Kita print juga salah-salah. Sini yang ini sudah. Dan yang terakhir yaitu yang Prancis. Itu juga ya sama. Kita masukkan aja biar ya tidak terpisah-pisah ya. Prancis. If umurnya lebih dari 17 tahun tadi ya, sama dengan something bisa Anda dapat mengemudi. Oke, di sini saya percepat saja, dipercepat saja supaya cepat selesai sama seperti algoritma yang ada di sini. Jadi nanti kalian bisa melanjutkannya ya, kita. Nah, di sini sudah ada beberapa varian ya dari keempat negara di atas ya juga sama yang selainnya di sini. Kalau selain dari keempat negara di atas maka tidak ada data yang sesuai dengan yang ada di atas. Jadi ini akan keluar output seperti ini. Ya, sebenarnya kita coba beberapa ya. Kita coba dengan negara Afrika Selatan dulu. Nanti negara Afrika Selatan kita umurnya yaitu 18. Nah, Anda lebih penting. Saya lagi di negara Afrika Selatan. Berapa umur jika berumur 15, Anda tidak lebih penting. Oke, selanjutnya negara selanjutnya yaitu Meksiko kita coba satu supaya lebih apa namanya paham ya. Oke, jika ada umur negara Meksiko, kita contoh umur 20 dulu paling tinggi. Anda dapat mengemudi.
Kalau saya di sini umurnya lagi ya ini negara Meksiko juga. Meksiko umurnya 17 ya orang ini karena di Meksiko pernah apa namanya berdosa di Meksiko. Jadi ya, di umur 17 Anda mau dengan izin orang tua, baik. Karena di angka 17 ya, 17 ke bawah, 17 sampai angka 16 ada apa namanya mengundi dengan izin orang tua. Nah, 17 dan 16. Terus selanjutnya negara Meksiko lagi ya, nggak sengaja ke negara India, ke India ya India. Sekarang berapa umurku? Umurku juga misalnya 19. Ada dapat mengundi. Oke, karena India cuman ada dua bentuk ya. Selain umur di atas 17 tahun, jadi umur yang di nominal 17 sampai ke bawah tidak boleh ada seseorang yang mengemudi. Anak-anak di bawah umur 17 tahun tidak mengemudi di India. Nah, setelah itu kita masuk lagi ya, negara Prancis coba. Prancis, ulangi-ulangi. Ya udah, Prancis ya, Prancis. Itu umurmu berapa? Misalnya umur saya 16 tahun, maka Anda mengemudi dengan pengawasan ya, sesuai dengan data yang ada di sini kemudian yaitu jika apa namanya umur seseorang di negara Prancis yaitu kurang dari eh, 18 tahun ya 17 ya 17 sampai kurang dari 18 tahun itu 17 sampai umur lebih dari 14 tahun jadi itu 15 jadi di antara 17 sampai 15 Anda mengemudi dengan pengawasan di negara Prancis. Sementara selainnya yaitu selain yang lebih dari 17 Anda dapat mengemudi dan selainnya juga dapat mengemudi. Misalnya di bawah bukan 15 jadi di antara umur 14 sampai dengan bawahnya. Bentar lagi umur Prancis ya. Kemudian 13 seperti apa yang saya katakan tadi dapat mengemudi. Nah, setelah itu jika kita masukkan negara lain misalnya, kita masukkan tadi seperti negara Rusia ya, kan tidak ada data yang sesuai nih dengan yang dimasukkan di sini. Ya, bahas barang terserah ya. Kemudian selesai dengan misalnya karena di sini mencakup hanya 4 negara saja, yaitu negara Afrika Selatan, Meksiko, India, dan Prancis. Jadi seperti itu ya penonton ya bisa beberapa kode dari if, elif dan else yang saya beritahu dan saya apa namanya ajarkan kepada kalian di sini. Semoga apa yang saya ajarkan kepada kalian bisa bermanfaat ya, semua dari project yang apa pertama yaitu project scratch ya. Project scratch di sini kemungkinan lebih gampang yang Python ya. Kalau di scratch ini kadang kita juga bingung untuk memasukkan beberapa apa namanya algoritma kontrolnya yang di sini ya, if elif ya. Kadang juga kita kadang salah dalam memasukkan sebuah kode ya, jadi lebih teliti yang pada scratch ini. Untuk yang Python harus juga lebih teliti dalam penulisan kata-katanya, karena kalau kata di sini kapital ya, huruf pertama kapital, maka harus juga dimasukkan pada huruf yang kapital. Misalnya kalau di sini kita masukkan negara India, nah, di sini kan nggak pakai huruf kapital, maka kalau kita masukkan info nomornya tidak sesuai, ya sama saja jawabannya nanti yang paling bawah ini ya. Karena harus sesuai ya dengan huruf kapitalnya dan ada yang salah, walaupun itu huruf kapital ataupun juga ada terselip angka-angka yang ataupun huruf lain yang tidak berhubungan dengan keempat data ini. Jadi seperti itu dari saya. Semoga apa yang saya ajarkan bisa bermanfaat buat kalian dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa bisa di-share ke teman-teman kalian untuk pembelajaran kali ini. Untuk
bisa lebih memahami pelajaran sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek di YouTube saya. Ada beberapa pelajaran dari yang pertama yaitu pengenalan dulu ya. Semoga apa yang saya ajarkan kepada kalian seluruhnya bisa bermanfaat buat kalian. Ya, akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.